Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Bapak Ibu, saya mengundang yang duduk di belakang, saya mohon untuk isi bangku yang di depan. Bapak, boleh di depan Bapak? Baik. Puji Tuhan, ada yang pindah ke depan. Haleluya. Sebelum kita memulai acara ibadah kita saat teduh sejenak. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita menyanyikan pujian, saya ada sedikit cerita. Kebetulan saya baru beli mobil bekas, ya kan. Kebetulan mobil bekas ini banyak dipakai untuk disewakan acara pengantin, mobil pengantin. Ketika saya kerja, saya berpikir ya di kepala saya, bukan saya ngomong sama Tuhan. Saya berpikir gini, kayaknya lumayan nih mobil ini kalau saya sewain untuk jadi sewa pengantin gitu kan, lumayan ya. Untuk sekali antar 500.000 kan lumayan ya. Nantilah saya coba foto, saya masukin ke Facebook, saya iklankan. Itu saya berangkat kerja, harinya saya lupa. Saya pulang kerja, besoknya malam-malam teman saya WA. Man, mobilmu disewain gak? Saya kira sewa rental. Kenapa gitu? Ini tetanggaku ada yang nikah katanya. Mau butuh mobil pengantin. Saya jawabnya, saya kaget. Saya nggak jawab, ya bisa. Saya bilang gini, puji Tuhan, Yesus sangat baik, saya bilang. Kenapa kamu, kata teman saya. Saya gini, saya ceritain. Udahlah, saya ngantuk, kata teman saya. Emang agak kurang ajar teman saya ini. Teman saya, kamu harus sekarang banyak bertobat. Baik Bapak Ibu. Jadi saya mengundang Bapak Ibu sekarang untuk menyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya berkati saudara-saudari kami yang belum bisa hadir ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan lindungi mereka yang sedang dalam perjalanan agar mereka bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Dan kiranya juga Tuhan ketuk pintu hati teman-teman kami, saudara-saudari kami yang mungkin Tuhan masih malas untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya dengan Tuhan mengetuk hatinya, mereka mau datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini agar ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya. Sujudlah hai malak surga,
Yesus, Yesus, Raja, nobatkan rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, tebusan darahnya, anugerah Allah diujilah, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, setiap makhluknya, gemakan puji kuasanya, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan rajamu. Dengan umatnya di surga, kita sembah Dia, kita sembah Dia, padukan syukur padanya, nobatkan Yesus, Yesus, Raja, nobatkan rajamu. Saya mohon Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Pembacaan Alkitab kita ada di Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya silahkan duduk kembali. Jadi kembali yang tadi saya cerita pertama. Itu yang tadi saya bilang, saya baru memfikirkan kayaknya ini mobil lumayan kalau saya sewain untuk mobil pengantin di pikiran saya. Saya bukan bilang, Tuhan saya pengen mobil saya laku, bukan. Saya baru mencoba memikirkan suatu pendapatan sampingan. Saya berpikir sebelum kita minta ke Tuhan, atau bahkan sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bukan begitu Bapak Ibu? Amin. Jadi sebenarnya menurut saya kita nggak perlu khawatir apapun yang kita butuhkan, karena itu dia. Saya sebelum minta ke Tuhan aja, baru saya pikirkan suatu ide pendapatan untuk sampingan saya. Tuhan sudah kabulkan dalam jangka 1 hari. Walaupun belum dikasih uangnya. Baru di booking. Tapi tidak apa-apa. Di situ membuktikan bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Tuhan tahu.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur tuh sekali lagi, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Tinggi, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahwa apa yang kami perlukan Tuhan mengetahuinya. Itu sebabnya Bapa, kami bersyukur karena Tuhan berkenan memberikan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan. Kiranya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mempercayai bahwa semua yang kami perlukan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Sepanjang umur hidup kami sampai hari ini, ya Bapa, kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Semuanya Tuhan lengkapi untuk kami semua, sehingga kami boleh berbahagia, bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada hari ini kami dapat memuji nama-Mu, semuanya karena kebaikan hati Bapa yang luar biasa atas kami. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Demikian juga seluruh masa depan kami ada di dalam kasih sayang-Mu. Hari ini kami datang juga membawa saudara-saudara kami yang berkeperluan secara khusus
Kami berdoa untuk Ibu Pipin, kami tetap memohon kepadanya pemulihan daripadamu. Tuhan, untuk Pak Santo juga demikian, kami menyerahkan penuh saudara kami ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Damai sejahtera-Mu selalu bersama dengan saudara kami ini. Juga kami menyerahkan semua saudara-saudara kami, kerabat kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan berkenan untuk menolong mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Bagi mereka yang sudah mulai mundur daripadamu, Bapa yang Maha Agung, kiranya Roh Tuhan berkenan menarik mereka kembali, sehingga mereka pun kemudian dapat bersekutu kembali bersama dengan kami untuk menyanyi bagi Tuhan, bersyukur kepada Bapa, dan menaikkan puji-pujian kami khusus kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kaum muda kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan sediakan bagi mereka, termasuk teman hidup mereka, pelayanan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berikan kepada mereka apapun yang mereka perlukan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu sendiri bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami, para senior kami, orang tua kami. Tuhan senantiasa menganugerahi mereka dengan kesehatan, menganugerahi mereka kehidupan yang berlimpah di dalam Engkau. Jadikanlah ya Bapa mereka saluran berkat-Mu yang semakin melimpah atas semua anak-anak muda kami, sehingga melalui orang-orang tua, melalui para senior kami, ya Bapa, berkat-Mu berlimpah-limpah untuk anak-anak muda kami semua. Jadikanlah mereka teladan bagi kehidupan kami. Kami tetap menyerahkan untuk retreat gereja kami yang akan kami selenggarakan September nanti. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami serahkan gabungan gereja baptis, yayasan rumah sakit. Tuhan menolong mereka. Juga saudara-saudara kami yang tergabung di STBI, Tuhan juga menolong mereka. Kiranya mereka semua Bapa benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan sabda-Mu. Dan hari ini kami juga menyerahkan gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia ini, yang kami mendengar ada gereja-gereja yang belum mendapatkan gembala sidang penuh waktu. Kami berdoa, Tuhan kirimkanlah anak-anak muda-Mu untuk belajar dan kemudian terjun dalam pelayanan ini. Berkati mereka yang sudah terjun dalam pelayanan ini, kiranya melimpahlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu untuk mereka. Banyak orang yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami, negara kami, kota kami, dan semuanya Tuhan, terutama pada waktu akan mengadakan pilkada pada bulan-bulan mendatang ini. Tuhan berkenan menolong mereka semua, sehingga kami semuanya di dalam damai sejahtera-Mu melaksanakan tugas yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam pemilihan ini, dan semuanya berjalan dengan lancar dan indah. Kami persembahkan semua Bapa bagi kemuliaan nama-Mu, atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Diakon Sri. Bapak Ibu, ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua ya berarti ya? Oke, kita sepakat sudah sarapan semua. Kalau gitu, kalau sudah sarapan semua harus semangat. Kali ini saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, tapi kali ini tidak tepuk tangan. Saya akan mencoba kita coba jentik jari, oke? Oke, kita bangkit berdiri Bapak Ibu, silakan. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi
kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Agar diduga dengan sukacita, dan kain-Mu digantikan tarian. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi dari pertama Bapak Ibu. Sekarang boleh tepuk tangan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Sekali lagi rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya persilahkan kembali duduk. Persembahan dalam persepuluhan dilayani oleh Ibu Ratna dan Ibu Turina. Boleh dibantu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali kepadamu Tuhan. Di sini kami akan memberikan perpuluhan Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Mungkin yang kami berikan tidak seberapa Tuhan, dibandingkan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Namun kiranya Tuhan bisa melihat isi hati kami memberikan ini dengan tulus dan ikhlas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati segala berkat, terutama berkat finansial yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami bisa mengelolanya dengan bijak dan tidak menjadi kesombongan bagi diri kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Ratna dan Ibu Durina. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Itulah Bapak Ibu yang dipelajari setiap minggu dari sekolah minggu Indria sampai dewasa atau senior. Firman indah, firman hidup kekal. Ya, kami mengundang ya, Bapak Ibu yang belum bergabung ikut sekolah minggu silakan. Ya, tiap minggu kita akan belajar bersama-sama. Dari anak-anak sampai senior. Karena hanya firman-lah yang terus memberikan berkat kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Makasih persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Ya, karena gereja kita itu tidak ada KPW. Ya, nah untuk memperdalam firman Tuhan kita optimalkan ya di sekolah minggu. Puji Tuhan ya, kelas Pratama, Madya, bahkan tiap hari ya, guru-gurunya sudah mengajak baca Alkitab dan berdoa. Jam berapa Bu Santi, Mbak Evi? 7:30 ya, luar biasa ya, untuk menanamkan anak-anak kita semakin mengenal, mengerti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini, minggu kedua Agustus, saya memberi tema takaran Tuhan dalam memberi. Seperti apa takaran, ukuran Tuhan saat memberi berkat, talenta, skill, keterampilan, kecerdasan kepada kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan nama di atas segala nama Yesus Kristus, kami mohon memimpin, memberkati firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan hari ini. Sehingga kami pulang Bapa dengan kekuatan berkat dari janji-janji firman-Mu. Sehingga kami selalu kuat dan hidup kami memuliakan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, takaran Tuhan dalam memberi. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya atau dunamin, kemampuannya, kekuatannya atau kapasitasnya. Perlu kita pahami terlebih dulu, talenta. 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram kalau saat itu. Dan talenta itu banyak maknanya. Bisa berkat secara jasmani, kecerdasan, kepandaian, hikmat, atau karisma-karisma yang lain. Termasuk kecerdasan, kebijakan, kepandaian, terlebih berkat-berkat secara jasmani. Jadi Yesus menggambarkan Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu menghendaki seperti apa kehidupan gereja Tuhan tatkala Tuhan menitipkan, menganugerahkan berkat-berkatnya. Atau di sini talenta kepada masing-masing orang. Seorang diberikan 5, yang lain 2, yang lain 1. Pak, berarti Tuhan enggak adil. Kalau kita berpikir, nalar kita, kok yang lain dikasih 5? Kok yang lain dikasih 2? Yang lain dikasih 1? Berarti Tuhan enggak adil. Mungkin dalam hati, pikiran Bapak Ibu seperti itu. Masalah adil enggak itu Tuhan lebih tahu. Dan itu otoritas Tuhan. Kita enggak boleh nawar, kita enggak boleh ngenyang. Atau minta lebih. Yang penting apa? Semua dikasih. Meskipun apa? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Mari kita lihat.
Bagaimana takaran Tuhan dalam memberi di sini? Lanjut. Tadi dikatakan sesuai kemampuannya, dunamik, sesuai kesanggupannya, sesuai kapasitasnya. Ada orang yang diberikan beban bisa mengangkat 1 karung. Ada orang lebih dari 5 karung. Ada orang yang dititipi berkat lebih oleh Tuhan. Bahkan ada orang yang 1 anak aja sudah stres. Karena menurut survei, keluarga-keluarga baru menikah di Thailand itu nggak mau punya anak. Ya, karena itu penduduk atau istilahnya apa, 5-10 tahun ke depan di Thailand itu penduduknya semakin, karena nggak banyak orang ingin punya anak. Tapi juga ada orang yang diberkati anak, 7. Nah saudara, mari kita lihat. Kalau Tuhan memberi 5, memberi 2, memberi 1. Dan itu sesuai kesanggupan kita. Respon kita, upaya kita seperti apa? Di sini inti dari perumpamaan Tuhan menganugerahkan talenta kepada setiap pribadi atau gerejanya. Lanjut. Kita lihat di situ. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya atau kemampuannya. Dikatakan di sini, Matius 13. Karena siapa yang mempunyai, teks aslinya ege, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa, Pak? Ya, karena siapa yang mempunyai, di situ belum jelas. Kalau kita melihat teks aslinya eke, itu diterjemahkan bahasa Inggrisnya spiritual knowledge. Ya, itu lebih menekankan pengetahuan dan pemahaman yang benar akan maksud Tuhan. Artinya kita tetap taat dan setia. Kita dikatakan di situ, artinya kita tetap taat dan setia dalam kondisi apapun, termasuk ketika berkat kekayaan hadir dalam diri kita. Jadi untuk memahami maksud Tuhan, karena siapa yang mempunyai ege di sini, pengertiannya seperti itu. Tuhan akan tahu lebih kemampuan kita, kapasitas kita. Kalau diberi berkat lebih ini bagaimana? Planning kita, upaya kita. Dan saat berkat-berkat itu bertambah, bagaimana respon kita? Dan Tuhan tahu lebih isi pikiran kita, hati kita. Itu dikatakan karena siapa yang mempunyai pemahaman akan maksud Tuhan. Bukan keinginan kita. Bukan keperluan kita. Tapi maksud Tuhan. Tatkala berkat ini dihadirkan dalam diri kita, keluarga kita, mampu enggak kita? Ingat ya, 2 minggu yang lalu, ya, ada seorang anak di Cina itu, diberi IQ 140, luar biasa ya pandaiannya. SD cuma 2 tahun, SMP enggak ada setahun, SMA enggak ada setahun, S1, S2 ditempuh setahun, S3 aja cuma beberapa bulan. Tapi tatkala enggak siap orang tuanya, apa yang terjadi?
keluarga itu ya tetap miskin. Anak ya tetap meminta orang tuanya. Itu kan berkat yang luar biasa. Tatkala anak dan orang tua nggak siap menerima itu, ya keberadaannya tetap sama aja. Karena nggak bisa mengupayakan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi contoh, saudara. Karena itu firman Tuhan yang dikatakan Yesus di sini dikatakan, siapa yang mempunyai pemahaman yang betul akan maksud Tuhan, berkat-berkat itu, Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kita. Entah itu hikmat, kecerdasan, kepandaian, berkat-berkat rohani yang lainnya, terlebih juga berkat-berkat secara jasmani. Setelah kita paham, nah di sini, apa reaksi kita? Apa yang kita lakukan? Lanjut, Mbak. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Ini cuma saya petik di ayat 23, 22, 23. Dan ayat-ayat sebelumnya yang dikasih 5 dan 2 di sini mengupayakan di situ. Jadi hamba yang diberi 5 tadi dan diberi 2, ada sikap tanggung jawab saat diberi kepercayaan oleh tuannya. Ia menjalankannya dengan setia. Jadi ada usaha, ada rasa syukur, ada ketaatan dan iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, wah Tuhan enggak adil ya. Ada yang dikasih 5, 2 dan 1. Kalau kita berpikir apa? Pasti kita semua memilih yang diberi lebih banyak. Tapi tanggung jawabnya seperti apa? Itu yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta itu dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi ada tujuan. Orang-orang yang dikasih 5, 2, dan 1 talenta tadi. Yang dikasih 2 dan 5 mengupayakan, mengimani, mensyukuri. Terlebih berkali lipat 2 dan 5 talenta itu. Jadi Tuhan akan memberi berlimpah bagi yang mempunyai pengetahuan akan maksud Tuhan tadi, seperti hamba yang memiliki 2 dan 5 talenta. Tuhan dikatakan apa? Hamba yang baik dan setia. Baik disebut agathos. Lebih menekankan kualitasnya. Dan setia betul-betul dikatakan pistos. Bagaimana dia mengimani berkat-berkat dan mengupayakan berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Sehingga berlipat-lipat apa yang sudah diupayakan oleh hamba yang diberi 2 dan 5 talenta itu. Jadi di sini mengajarkan, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi tanggung jawab perkara yang besar. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang mempunyai karunia masing-masing. Minimal 1. Bagaimana respon kita
upaya kita mengimani itu. Bagaimana kita mensyukuri berkat itu. Terlebih tanggung jawab kita mengupayakan agar berkat itu menjadi besar. Ada yang pinter nyanyi, pinter main musik, fasih WL di depan. Itu berkat-berkat yang luar biasa secara spiritual. Pasti dia sedang mengupayakan, mencoba bagaimana bisa mengupgrade kemampuan-kemampuan itu dan berkat-berkat itu. Tentunya mereka sudah berlatih dan mau bekerja keras. Kan dikatakan engkau telah setia. Ya. Bukan menuntut hasilnya Tuhan ya, tapi setia di situ. Memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Karena itu Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar. Inginnya kita kan langsung ingin tanggung jawab yang besar. Kalau kerja di perusahaan langsung ingin gaji yang tinggi. Kalau perusahaannya nenek moyangnya enggak apa-apa ya. Tapi kalau perusahaannya orang lain, ya, di situ pasti banyak yang enggak mau. Langsung di SP3 dipecat. Di sini saudara, kesetiaan dan tanggung jawab itu perlu. Dan Yesus memuji orang-orang seperti itu. Bagaimana orang yang dikasih satu tadi? Lanjut. Di sini, ya, di ayat sebelumnya dikatakan ini memang hamba yang enggak bersyukur ya. Di ayat 24-27, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, bayangkan. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari mana di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei hambaku yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana kamu tidak menabur dan memungut dari mana tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang-orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jelas. Hamba yang menerima 1 talenta itu tidak mensyukuri, tidak mengupayakan, tidak mengimani bagaimana ini bisa kami lipat gandakan. Justru menyalahkan tuannya. Kan itu langsung ya, tuannya menjas di situ. Engkau hamba yang jahat dan malas. Beda sekali dengan yang menerima 5 dan 2 talenta tadi. Mensyukuri, mengupayakan yang 5 dan 2 itu bagaimana bisa berlipat. Sehingga bisa dipertanggungan jawab juga di hadapan Tuhan dan tuannya memuji luar biasa. Beda dengan hamba di sini. Kan itu saudara, di sini mengajak kita, paling tidak kita diberi 1 talenta itu. Kepandaian, kecerdasan, kemampuan. Tuhan sudah menganugerahkan 1. Bagaimana kita mengupayakannya? Kalau saya melihat ayat ini, dan melihat ibu saya yang sampai saat ini masih hidup, yang dulu mungkin nggak ngerti ayat ini ya, karena belum percaya Kristus. Apapun usaha dilakukan. Pulang sawah, pulang dari sawah. Oh bagaimana sayur ini bisa dijual, kebun ini bisa ditanami, bagaimana diupayakan. Enggak hanya itu. Lalu pijat anak dan dewasa. Dari situ mulai ibu saya kenal, meskipun SD aja enggak lulus ya, tapi pengalamannya bergaul dengan orang, itu membuat dia itu survive, kuat.
Setelah pulang sawah apa yang terjadi? Oh kalau ada orang jual tanah, dia jadi makelar mau. Diupayakan itu. Ya. Pokoknya ada waktu, ada kemampuan, ada kesempatan. Itu selalu dicoba. Itu yang saya amati dari ibu saya. Beda dengan bapak saya. Kalau sawah ya udah, kalau tukang ya udah, nggak mau nyandak yang lain. Artinya itu gesit. Ada kemampuan ini, ada kesempatan ini. Dia upayakan. Selama itu dilakukan dengan betul. Nah saudara, berkat-berkat tersebut, sadar nggak sadar kalau kita tidak mampu mengupayakan, justru bisa seperti hamba yang diberi satu di sini. Akhirnya menyalahkan Tuhannya dan kecewa. Sehingga hidupnya ya seperti itu, justru dia timbun. Karena itu pantaslah hamba yang menerima satu talenta di situ disebut hamba yang malas, hamba yang jahat. Ingat sekolah minggu 3 minggu yang lalu, dipelajari apa? Siapa yang tidak bekerja apa? Jangan apa? Makan. Keras toh? Karena terpengaruh ajaran-ajaran sesat di gereja Tesalonika, Yesus mau datang, udah dia duduk-duduk manis. Meratapi dirinya, duduk manis. Paulus tegur keras, siapa yang enggak bekerja jangan makan. Di sini, Yesus juga menegur kelas hamba yang dikasih satu, tidak mensyukuri, tidak mengupayakan, justru disalahkan yang mengasihi itu. Di sini saudara, banyak juga orang-orang Kristen tidak mensyukuri berkat itu, malas bekerja. Sehingga kehidupannya apa? Stagnan di situ. Talenta-talenta yang diberikan itu tidak dioptimalkan. Kepandaian, kecakapan, bahkan berkat-berkat secara jasmani yang sudah Tuhan titipkan tidak diupayakan. Justru mereka iri sama yang lain. Dia tidak mau mencoba dan mencoba. Di sini hamba yang memiliki 2 dan 5 talenta itu dipuji setinggi langit, hamba yang setia diberi tanggung jawab yang lebih besar. Lanjut. Seperti di sini. Mari saudara, kita mempunyai pemahaman. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau kita sudah mempunyai pemahaman, spiritual knowledge yang betul, akan berkat Tuhan di situ. Terlebih kita mau mengimani dan mengupayakan berkat-berkat itu, Tuhan akan tambahkan seperti firman Tuhan di sini. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, bayangkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai pemahaman yang betul akan berkat Tuhan itu, bisa membunuh dirinya. Kekayaan tersebut bisa mengubur dirinya. Mari kita melihat orang-orang yang punya pemahaman spiritual knowledge yang luar biasa. Lanjut. Hana. Bagaimana madunya Penina menyakiti tiap hari, tiap tahun. Dia ingin punya anak. Lalu Tuhan mengabulkan doa Hana. Dan anak yang satu itu diserahkan sebagai persembahan sulung Hana dan Elkana. Apa yang terjadi? Dengan iman ini diserahkan. Lalu Samuel mempunyai 5 anak. Hana melihat anak-anak Samuel atau cucunya itu dengan sukacita.
Bahkan Samuel isi menjadi imam, hakim 32 tahun di Israel. Perjuangan seorang ibu. Bagaimana para murid khususnya Petrus? Petrus seharian bekerja mencari ikan. Yesus katakan tebarkan jalamu ke kanan, Yohanes 21 ya. Dan Petrus enggak bacot, enggak banyak ngomel. Lalu tebarkan jala itu ke kanan. Apa yang terjadi? Jalannya penuh dengan ikan tersebut. Para pelayan saat Yesus melakukan mujizat pertama di kota Kana, anggur perjamuan kasih habis. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Isi tempayan-tempayan itu dengan air yang di belakang. Apa yang terjadi? Hamba-hamba itu, sudah Maria, taat saja kamu. Apa yang dikatakan Yesus ini, semua lakukan. Ada ketaatan. Lalu tempayan tersebut berisi anggur, bahkan kualitasnya melebihi anggur yang pertama dalam perjamuan kasih itu. Satu tempayan 600 liter. Terlebih 4 teman orang lumpuh. Di Markus pasal 4. Orang lumpuh ini bisa jalan karena apa? Imannya? Tidak, tapi karena apa? 4 teman orang lumpuh. Yesus mengatakan itu. Karena iman mereka berjalanlah engkau. Jadi anak-anak di sini, ya, kita sudah belajar tanggung jawab orang tua kepada anak. Bahkan kemarin kita melihat tanggung jawab anak kepada orang tua. Mikul dhuwur mendem jeruk. Ya, menghormati, mentaati, kemarin kita sudah melihat. Karena orang tua itu apa? Wakil Tuhan dalam hidup kita. Para pemuda yang masih kuat, sehat saat ini, ya, mari kita bercermin. Mungkin para pemuda kuat ini iman ibunya. Mungkin Anda sudah enggak beriman, tapi orang tua Anda beriman, Anda bisa kuat tegar, ada iman orang tua. Disyukuri itu, seperti orang lumpuh di sini. Mengapa mereka bisa berjalan? Yesus memuji iman 4 orang itu. Kan itu tetap hormati, taati orang tua Anda. Bersyukurlah yang masih mempunyai orang tua. Ya. Jangan sesalan nanti orang tua setelah dipanggil Tuhan. Baru kita sadar, apakah seperti itu? Sehingga orang tua yang ada ini sering disia-siakan, sering disakiti, sering dikecewakan. Tapi tatkala orang tua sudah enggak ada, dia sudah air matanya sampai habis, enggak ada gunanya itu. Tapi tatkala orang tua hidup, diingatkan ke gereja, diingatkan baca Alkitab, sering kita menolaknya. Hargai orang tua Anda. Ya. Karena itu wakil Tuhan di bumi. Hari ini kita belajar, pemerintah wakil Tuhan di suatu negara. Apapun keputusannya, kita tetap hormat dan taat. Tadi banyak diskusi di kelas bapak-bapak tadi. Bagaimana kalau pemerintah otoriter? Ya, tetap kita hormati. Tapi tatkala menyangkut pribadi, kita dieksekusi juga harus siap. Seperti Paulus ya, dieksekusi, dipenggal kepalanya oleh tentara-tentara Nero. Tapi apapun keputusannya kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di sini saudara, Hana, Petrus, 4 teman orang lumpuh, para pelayan itu ada iman, ada ketaatan, ada upaya. Sehingga berkat-berkat itu mengiringi kehidupan mereka. Inilah maksudnya eke. Kalau orang mempunyai pemahaman yang betul akan maksud Tuhan, berkat-berkat itu, dan dalam kondisi apapun orang itu tetap kuat di dalam Tuhan,
Tuhan akan menambahkan satu demi satu berkat-berkat tersebut. Tapi kalau orang itu sudah pemahaman akan maksud berkat dari Tuhan itu sudah salah, saudara, bisa seperti hamba pertama tadi. Digaji seberapa enggak pernah bersyukur. Dikasih kepintaran apapun enggak pernah digunakan. Diberi kesempatan hidup pun enggak ingin melayani Tuhan. Itu seperti hamba yang pertama tadi, ingat. Ya. Sudah dikasih satu, pikirannya sudah jahat. Kalau bisa dikatakan sudah miskin, gitu ya, sombong, nggak mau bekerja, bagaimana berkat itu mengalir? Ya, justru menyalahkan tuannya. Dan itu membuat ngeri. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di sini. Lanjut. Ukuran, takaran Tuhan memberi berkat. Tadi, jika orang mempunyai, tadi ya, tadi, ya, Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya. Di sini ditegaskan, ukuran, takaran Tuhan memberi berkat itu, lihat di sini, melihat hati. Kalau hati kita sudah dikuasai uang, harta di situ, saudara, apalagi sudah kalap, ingat, harus mulai sadar. Melihat apa ukuran berkat Tuhan itu pengenalan bukan pengetahuan. Ya. Tuhan ingin di zaman Yosua umat Israel itu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya korban saja. Kamu ingin belajar mengenal aku dengan sungguh-sungguh. Dengan pengenalan itu kamu akan tahu siapa toh kamu, siapa diri kita. Dan yang ketiga di sini umumnya yang berat, proses. Ya, ukuran Tuhan memberikan berat apa? Prosesnya, bukan hasilnya tadi. Hamba yang diberi 5 dan 2 tadi apa? Siap diproses, siap mengupayakan, sehingga apa? Berkat itu mengikutinya. Dan sampai gitu tuannya memuji, hambaku yang setia dan penuh tanggung jawab. Beda dengan hamba yang satu tadi. Jadi apa? Mau diproses. Beda dengan hamba yang malas. Hanya duduk-duduk saja di rumah. Tidak mau bekerja keras. Sehingga kehidupannya mereka ya tetap seperti itu. Tadi pagi saya melihat TikTok dari mantan menteri apa, itu yang perhubungan itu ya. Banyak orang sukses, sekolahnya itu gagal. Ya, Jack Ma, Susi dan sebagainya dikatakan itu. Sekolahnya gagal, tapi mereka mau bekerja keras. Tidak hanya menjadi berkat untuk keluarganya, tapi menjadi berkat untuk masyarakat luas. Jadi sekolah itu penting. Gelar sarjana itu penting. Dikatakan gitu. Tapi kerja keras itulah yang menentukan. Entah kamu IP-nya berapa, S1, S2, S3 di mana, dapat penghargaan, tapi kalau enggak mau bekerja keras, ya jangan makan. Makan saja ijazahmu. Itu dikatakan Pak Menteri itu. Jadi banyak orang sukses justru enggak tamat kuliah. Tapi dia apa? Mau kerja keras. Di sini. Justru dalam kerja keras itulah proses di sini. Menentukan kualitasnya. Dan yang keempat, ukuran, takaran Tuhan memberi berkat bagi anak-anaknya yaitu melihat ke depan, bukan masa lalu. Ya. Kadang kita sering melihat masa lalu, aduh padahal nanti juga gitu.
Ada lebih baik ke masa lalu. Tapi Tuhan melihat ke depan. Kadang kita melihat sekarang ini. Tapi kalau kita mau beriman, mau mengupayakan, 5 tahun pasti akan merubah keadaan kita. Seperti hamba yang pertama, hamba yang diberi 2 dan 5 talenta tadi. Tapi kalau kita hanya duduk-duduk enggak mau bekerja keras saudara di sini. Justru nanti kita menyalahkan Tuhan. Kok nasibku seperti ini? Ya, karena tidak mau bekerja keras. Mari saudara kita melihat di sini. Ukuran Tuhan memberi berkat di sini. Hati kita ya, memaknai berkat-berkat Tuhan seperti apa. Kalau hati kita sudah enggak siap saudara, berkat itu akan tertunda, akan terhalang. Tapi kalau kita sudah siap menerima berkat itu, pasti keadaan apapun tadi ya, tadi, kita tetap di dalam Tuhan. Pengenalan bukan pengetahuan. Prosesnya saat diproses, jatuh bangun itu sakit. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Dan kita melihat ke depan. Kalau ke belakang dan hari ini tentunya kita enggak mau berjuang. Dengan iman, dengan syukur kita bisa menikmati berkat itu ke depannya. Yang terakhir, kita lihat di sini. Ya, apa takaran manusia dalam memberi? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tapi tatkala Tuhan menakar berkat-berkatnya, lihat di situ. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita enggak pernah menabur, jangan harap menuai. Kalau kita enggak pernah bekerja keras, jangan pernah menginginkan hasil yang optimal. Karena itu ini hukum alam. Ya, takaran manusia itu di situ. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari saudara, kita memahami di sini dengan bijak. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau sekarang ini kita menabur kebencian, ya. Kalau kita ini menabur hal-hal yang negatif, itu akan kita tuai. Kalau kita menabur angin, kita akan mendapat badai. Yang paling akhir slide-nya, silakan. Di sini, takaran Tuhan dalam memberi, mari, sesuai kemampuan kita. Sikap kita apa? Mengimani. Sekecil apapun itu, mari kita imani. Dan kita mensyukuri, meskipun saat ini kecil. Dan tanggung jawab kita mengusahakan, bekerja. Tanggung jawab kita mengupayakan bekerja. Dan saat bekerja tadi itu, mau enggak kita diproses? Mau enggak kita jatuh bangun? Karena itu Tuhan akan menambahkan berkat-berkat itu. Efesus 3 ayat 20, mari kita baca sama-sama. 3, 4. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini akan terrealisasikan jika kita apa? Mengimani, mensyukuri, dan mengupayakan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini ke tangan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu segala perkara yang sedang kita hadapi.
Tuhan tahu detail talenta-talenta yang sudah dititipkan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bagaimana Bapak Ibu mensikapi? Mungkin saat ini diberi 1, 2, 5, 10 atau lebih. Mari kita mengupayakan berkat-berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Jangan kita seperti hamba yang memiliki 1 talenta. Yang dikatakan oleh tuannya sangat kejam dan jahat. Dan menyembunyikan dan menimbunnya. Mari saudara, sekecil apapun talenta, berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga Bapak Ibu. Syukuri, imani, dan lipat gandakan dengan upaya, dengan cara yang memuliakan Tuhan. Tuhan juga tahu kekecewaan diri kita. Karena itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membalut itu. Tuhan tahu isi hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan tahu di setiap pergumulan Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin ada permasalahan dalam pekerjaan, dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam situasi apapun. Mari kita datang kepadanya. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Tahu segala isi hati dan pikiran kami. Kami mensyukuri Tuhan setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga kami. Tuhan sudah memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Dan Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan kami untuk terus mengupayakan. Terima kasih Bapak. Bapak juga sudah memberikan kesehatan kami yang cukup. Sehingga talenta-talenta yang Tuhan titipkan mampu kami optimalkan. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat-Mu di sini. Berapapun talenta yang sudah Tuhan titipkan, anugerahkan, kami syukuri, kami imani, dan kami lipat gandakan. Sehingga hidup kami berlimpah-limpah di dalam Engkau. Bapa yang Maha Baik. Mungkin banyak anak-anak Tuhan dengan tidak sadar talenta-talenta itu masih disimpan, masih dipendam. Tolong Tuhan gerakkan hatinya. Mereka mampu mengupayakan, mampu melipat gandakan. Sehingga menjadi hormat kemuliaan Engkau. Dan orang-orang lain diberkati melalui talenta mereka. Melalui berkat-berkat mereka. Bapa yang Maha Kasih. Kami mohon. Seru, syukur kami hari ini. Kami alaskan di dalam putra-Mu, Yesus Kristus, sumber berkat dan anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Sebelum doa berkat, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman hari ini. Persekutuan doa 14 Agustus, Bapak Ibu. Rabu jam 7 sampai jam 8, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Cornelius Sega. Dan MC-nya Saudara Kevin. Berikutnya,
petugas ibadah minggu 18 Agustus, ya, di sini ya, semuanya bisa melihat buletinan ke depan. Ya, karena sebagian yang melayani itu pemuda, dan sorenya itu pemuda ada acara BPD, Persekutuan Pemuda dan Remaja, besok Sabtu 17 Agustus ya, di latihannya bisa dikondisikan, ya, siang jam berapa, karena itu libur nasional. Ya, bisa dikondisikan ya, untuk WL, singer, dan tim musiknya. Ya, lanjut. Selamat ulang tahun, ya, 16 Agustus, Bapak Eki atau Bapak Yeskiel Marvin. Ini suaminya Mbak Asri. Ada? Oh iya, salam Nek ya untuk Mas Eki. Tanggal 17 Agustus, ya, Ucok atau Iramja Agustinus Naibahu. Ya, dia sudah 3 bulan ini kerja di Cilacap. Ya. Selamat ulang tahun Mas Ucok, ya, Tuhan memberkati. Lanjut. Ya, Persekutuan PKMB, PKRB ya besok Sabtu 17 jam 18 sampai setengah 8 di GBI Batu Jaman. Ya. Ketua PKMB, OC dan koordinatornya ya, Rahman bisa dikondisikan ya sehingga bisa menghadiri Persekutuan Pemuda Remaja besok hari Sabtu sore. Ya, karena itu latihannya bisa dikondisikan siang, jamnya silakan sepakati bersama-sama. Lanjut. Ya, pendaftaran retreat ya, silakan Bapak Ibu ya. Yang belum daftar silakan. Setelah ini bisa daftar ke panitia ya, Mbak Priska, Mbak Evi atau panitia yang lainnya. Silakan. Ya. Karena pendaftaran akan ditutup akhir Agustus. Lalu yang ikut langsung kita infokan ke tempat atau pemilik villa Yeskiel di Lembang ya, berapa ya. Sekali lagi saat ini yang belum mendaftar silakan. Ya. Atau yang mendaftar transfer bisa diinfokan juga. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, mohon maaf, mohon izin mengenai iuran kedukaannya. Sebelum pulang bisa hubungi Ibu Santi karena sudah kita tahu kita ada aturan yang sudah kita sepakati. Jangan sampai nanti namanya hilang, dicoret dan ketika mau bayar, loh kok nama saya enggak ada. Nanti jadi masalah. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan yang tergabung dalam komisi kedukaan, ya, silakan. Ya, 3 bulan, ya, itu ya, itu diulangi dari awal. Ya, hak-haknya tidak dapat, itu perlu dipahami. Ya, jika belum jelas silakan. Mungkin lupa atau apa ya, silakan. Kemarin yang di WA, ya, pengurus kedukaan bisa ya menghubungi bendahara kedukaan atau Bu Santi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Tidak ada ya? Mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Kepada sumber berkat kehidupan kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu menopang, memelihara kami. Dan berkat-berkat dari surga mengiringi, menyertai, menopang kami. Terpujilah nama Engkau. Kita aminkan Tuhan-Mu memberkati-Mu.
darimu dengan wajahnya memberikan karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu, tetap semangat hari ini.